Apakah ini trik terkuatmu? Sementara semua pemain kuat di daerah sekitarnya bergerak untuk menahan gerakan, pedang itu tidak memiliki warna dua sisi tetapi tetap dingin dan tidak berubah. Kekuatannya sangat bagus, tapi sayangnya, ini tidak cukup. Suara dingin terpancar dari mulut Jian Wushuang, tetapi dengan suara yang tidak perlu dipertanyakan lagi, bergema di dunia ini. Kata-kata itu jatuh, dan pedang kaisar tanpa pedang di kedua tangan segera diangkat, dan kekuatan spiritual agung meletus. Pada saat ini, pedang Wushuang menyebut kekuatan spiritualnya sendiri. Dakian Sword Art 2, Sword Pembantaian. Emas gelap di mata pedang itu meledak, sebagai dewa kuno baju besi emas, dia sudah sepenuhnya meledak kekuatan dewa kuno. Pedang Dakian, total 7 gerakan pedang, satu lebih kuat dari satu. Tipe pertama dari Great Destruction Sword saja sangat kuat, tetapi tipe kedua Dakian Swordsmanship lebih kuat dari tipe pertama. Formula pertama dan formula kedua sepenuhnya dua konsep. Sebelum memasuki dunia kehidupan dan kematian, Jian Wushuang hanya bisa melemparkan jenis pertama pedang penghancur besar seni pedang Dakian, dan itu cukup enggan untuk melemparkannya. Tetapi dia menghabiskan 100 tahun di dunia abadi hidup dan mati, berapa lama baginya untuk menjadi 100 tahun. Prestasinya dalam ilmu pedang sudah lama berlalu. Dia menguasai bentuk kedua seni pedang Dakian sejak lama. Saya melihat bentuk pedang yang agung, yang berbentuk busur, besar, dan dipotong, dan segera bertabrakan dengan naga Yan yang menabraknya. Suara memeras tabrakan perkasa-perkasa satu demi satu. Mata Jian Wu acuh tak acuh, menatap Yun Fan di depan, dan suara samar terdengar. Istana peri Yun Hai yang lebih tua, tapi itu saja. Meskipun suara Jian Wushuang sangat lembut, dalam konfrontasi yang sengit ini, sangat menarik. Semua orang yang menonton, termasuk Yun Fan sendiri, mendengar apa yang dia katakan. Semua orang yang hadir agak linglung. Elder Yun Hai Fiery Palace, tapi hanya itu. Kesombongan apa ini? Namun, adegan berikutnya membuat semua orang tidak bisa membantu kecuali menutup mulut mereka. Saya melihat bayangan pedang asli dalam bentuk bulan busur, yang sudah menakutkan, dan bahkan sedikit membaik. Promosi ini, barusan masih bisa basi dengan bayangan pedang ini Yan Long, langsung tidak dapat menahan, mulai mengalahkan langsung bayangan pedang berbentuk busur bulan bersiul dan berlalu, dan Yan Long besar, yang panjangnya ribuan kaki, sebenarnya terpisah langsung darinya. Yan Long yang besar itu terbagi menjadi dua dan terpotong darinya, tetapi bayangan pedang itu tetap tak tergoyahkan, dan sangat terpecah pada Yun Fan. Oh, Yun Fan menyemburkan seteguk besar darah langsung, dan darah jatuh ke dunia. Melihat pemandangan ini, banyak dari orang-orang kuat dan para murid yang menyaksikan pertempuran semua tertegun. Gagal, hilang, Yun Fan, apakah dia dikalahkan? Kehilangan Jian Wushuang, kehilangan dewa, ini, apakah aku benar-benar bermimpi? Semua orang terkejut, dan hati mereka penuh dengan ketidakpercayaan. Itulah Yun Fan, yang menempati peringkat kedua di antara semua alam abadi di langit, bukan alam abadi-abadi lainnya. Di seluruh langit, di antara alam abadi, satu-satunya yang mampu mengatasinya adalah penguasa Istana Suanyi. Tetapi sekarang ada satu orang lagi, dan orang ini hanyalah dewa. Menang, menang, tidak seperti orang kuat lainnya, kesembilan penguasa istana di Kam Gerbang Kuno semuanya sangat gembira saat ini, dan mereka semua bersorak. Mereka tidak pernah berpikir bahwa Jian Wushuang bisa mengalahkan Yun Fan sebelumnya, bahkan jika Jian Wushuang bisa bersaing dengan Yun Fan secara langsung, itu sudah sepadan dengan kejutan mereka. Tapi sekarang, Jian Wushuang benar-benar mengalahkan Yun Fan. Kubah langit, salah satu dewa paling surgawi yang pernah muncul, hanya memiliki kekuatan untuk membunuh dunia abadi satu langkah biasa. Tapi sekarang, Jian Wushuang mengalahkan Yun Fan di langkah keempat, dan dia menciptakan sejarah yang sama sekali baru. Tenjin terkuat, dia pasti salah satu dewa terkuat dalam sejarah langit. Ada orang-orang kuat yang berkeliaran. Seluruh kekosongan terjebak dalam suara yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tapi di medan perang, Yun Fan sudah berdiri teguh. Pada saat ini, mulut Yun Fan bernoda darah, dan napasnya sangat lemah, yang jelas sangat rusak. Dia mengepalkan tangannya, matanya melebar, dan menatap pedang yang tak tertandingi di depan. Gagal, aku dikalahkan, dipuja di tangan dewa, bagaimana itu mungkin? Bagaimana aku bisa gagal? Yun Fan menderu dengan marah, fisik dan mental, dan matanya penuh keengganan. Tapi betapapun tidak mau dan tidak bisa dipercayanya dia memang kalah.
Dengan begitu banyak orang yang mengawasi, dia tidak punya ruang untuk berdalih sama sekali. Pada saat ini, mata Jian Wushuang juga melihat ke atas. Yun Fan, Jian Wushuang berkata dengan samar, suaranya masih acuh tak acuh. Sekarang, apakah kamu masih ingin aku mengunjungi kamu di Yunhai Xiangong? Wajah Yun Fan menunduk, terutama ketika dia melihat begitu banyak mata konyol dan konyol di sekitarnya. Wajahnya panas dan menyakitkan. Dia memiliki kemarahan yang tak ada habisnya. Namun, kemarahan ini dengan cepat ditekan dengan paksa. Dia menatap kembali ke Jian Wushuang, tetapi mulutnya dingin dan tersenyum. Jian Wushuang, apakah kamu berpikir bahwa kamu hanya harus mengalahkan aku, maka itu akan berhenti di sini? Hah, konyol. Kamu telah hidup selama 100 tahun di dunia kehidupan dan kematian dan akhirnya hidup kembali. Tidak ada keraguan bahwa kamu harus memiliki rahasia besar. Rahasia ini, aku ingin tahu Istana Peri Yunhai, ini fakta, tetapi apakah kamu pikir kamu dan Istana Peri Yunhai ku ingin tahu rahasiamu? Hah, pedang itu tidak memiliki warna dua sisi dan tidak bisa sedikit berubah. Master Sword dan Dream Mania, kalian berdua telah melihat ini secara rahasia untuk waktu yang lama, dan sudah waktunya untuk muncul, kan? Yun Fan tiba-tiba minum ke arah yang berlawanan. Begitu suara Yun Fan jatuh, di kekosongan tidak jauh, dua sosok menukik dari dua arah, sementara dua angka itu bergema satu sama lain di langit. Haha, Yun Fan, kamu dan aku sudah saling kenal selama hampir 10.000 tahun, tapi ini adalah pertama kalinya aku melihatmu begitu terhina. Tersesat di tangan seorang junior di tingkat para dewa. Penatua Anda, Peri Penatua Lautan Awan, benar-benar memiliki nama yang buruk. Kedua suara itu tampaknya membawa ironi. Segera, dua sosok muncul di hadapan semua orang. Satu dari mereka memiliki rambut hitam pendek, alis pedang, dan buih yang keras kepala, dengan wajah dingin. Dia berdiri di sana dengan pedang di tangannya, dan seluruh manusia itu seperti binatang buas ganas yang tiada taranya. Adapun yang lain, itu adalah seorang wanita tua dengan tubuh yang agak kurus, dan mata wanita tua itu sangat dingin. Melihat kedua pria itu, orang-orang kuat dari semua sisi gerbang leluhur tercengang. Ini, dua pedang dewa, salah satu dari dua dinasti-dinasti. Monster mimpi Woji Mozong, Tuhanku, monster tua ini telah menghilang selama puluhan ribu tahun, bahkan tetap di langit. Orang-orang kuat di berbagai sekte tidak akan asing bagi dua orang yang datang. Apakah itu dewa pedang atau lelaki tua impian, semuanya terkenal di langit. Seperti yang mulia, sekarang ada dua kaisar di dinasti abadi, kedua setelah penguasa mereka, dan yang mulia adalah salah satunya, dan ia juga dikenal sebagai yang mulia, meskipun ia tidak dapat diubah menjadi dewa kuno. Namun, di jalur pisau, ia telah mencapai puncak tingkat ketiga dari jantung pisau. Dengan banyak cara, kekuatan tempurnya dekat dengan langkah keempat keabadian. Adapun monster mimpi, itu pasti monster yang out of the box, dan saya tidak tahu berapa tahun saya telah hidup, dan sarana yang tak ada habisnya, mengerikan, dan masih di atas pedang. Itu hilang di tangan dewa tingkat dewa kecil, Yun Fan, namamu yang terkenal di dunia, segera dimakamkan. Tuan Pedang tertawa, "Yah, jika kamu memiliki kemampuan, kamu dapat mencoba pedang ini melawan Wushu secara langsung. Aku ingin tahu apa yang dapat kamu lakukan untuk memenangkannya." Yun Fan tampak pucat dan rendah. Pedangnya mengernyit, dan dia tidak bisa tidak melirik Jian Wushuang, dan ada martabat di hatinya. Wu Jian memiliki rahasia besar di tubuhnya, rahasia ini bukan hanya mata istana Peri Yunhai, tetapi juga dinasti kekaisaran dan sekte setan yang dijanjikan. Sejak awal, dinasti kekaisaran dan janji Wuji Mozong memanggil mereka dan memberitahu mereka, mereka berdua segera bergegas dan tiba sangat awal. Mereka juga melihat banyak adegan di mana Jian Wushuang dan Yun Fan bermain melawan satu sama lain, mereka juga memiliki garis bawah pada kekuatan Jian Wushuang. Tuan pedang ini hanya mengejek Yun Fan secara lisan. Jika dia benar-benar ingin dia bertarung melawan Jian Wushuang 1 lawan 1, dia tidak akan memiliki kesempatan sama sekali. Yah, jangan bicara omong kosong, anak ini sangat kuat, 1 lawan 1, tidak satu pun dari kita bertiga adalah lawannya, jadi mari kita bergandengan tangan, kata Dream Lao langsung. Bergabung bersama, Lord Sword melihat, dan berkata, bergabung bersama itu baik-baik saja, tetapi apa yang harus aku lakukan setelah bocah itu ditangkap? Tangkap anak lelaki ini terlebih dahulu,
kemudian bicarakan tentang hal itu. Adapun rahasia bocah ini, 3 raksasa saya akan membahasnya sendiri. Itu tidak akan berhasil, dan tidak akan mustahil bagi mereka bertiga untuk berbagi, kata Meng Lao Guai. Aku setuju, Yun Fan mengangguk. Ya, Lord Sword mengangguk. Sebentar, ini adalah pusat kekuatan teratas dari 3 raksasa, dan semua memiliki langkah keempat kekuatan tempur dunia kekal, telah mencapai konsensus. Dan mereka bertiga tidak menutupi suara mereka ketika mereka berdiskusi, dan semua orang di sekitar mereka mendengarnya. Bergabung dengan mereka, Yun Fan, Yang Mulia Pisau, Mimpi Bos, mereka bertiga harus bekerja sama untuk berurusan dengan negeri suci. Yah, bahkan Yun Fan dikalahkan oleh Jian Wushu. Kekuatan pedang dewa dan mimpi bos sedikit lebih buruk daripada Yun Fan. Jika kamu tidak bergabung, bagaimana kamu bisa mendapatkan Jian Wushuang? Orang-orang kuat di semua leluhur diam-diam menghela nafas. Di kamp Gumen, 9 penguasa istana Gumen mendengar dialog antara ketiga Yun Fan, dan mereka semua sangat marah. Brengsek, 3 monster tua ini tidak tahu berapa umur mereka ketika mereka ditambahkan bersama. Mereka bahkan bergabung untuk berurusan dengan junior tingkat dewa, dan mereka harus tak tahu malu. Wakil Kepala Istana Ling Yu minum. Beberapa penguasa istana lainnya juga sangat marah, dan mereka siap membantu pedang tanpa tertandingi. Namun, tubuh mereka tidak digerakkan, tetapi mereka dihentikan oleh perusak. Aku baru saja mengirim pesan kepada pemilik Istana Suanyi, dan Tuan Istana Suanyi telah menginstruksikan kita untuk tidak terlibat dalam masalah ini. Kehancuran Dewa Istana berkata rendah. Apa? Beberapa tuan istana terkejut. Jangan melangkah. Apakah kita hanya menonton Jian Wushuang diganggu oleh 3 monster tua ini? Mo Tao Gongzu tidak bisa menahan teriakannya. Aku tidak tahu, tetapi kamu tahu kemampuan Tuan Suan Yigong. Karena dia memesannya, pasti ada. Niatnya, kita lihat saja, kata perusak. Sun Wenyan mengatakan bahwa meskipun beberapa penguasa istana tidak lagi marah, mereka diwajibkan untuk patuh, tetapi karena mereka diperintahkan oleh penguasa istana Suanyi sendiri. Di medan perang, Yun Fan, Lord of the Sword, dan Lao Mengmeng, yang telah mencapai konsensus, berdiri berdampingan di depan Jian Wushuang, dan 3 napas sudah mengunci pedang. Apakah kamu ingin bergabung? Melihat adegan ini, Jian Wushuang masih tampak acuh tak acuh. Dia tahu bahwa karena dia telah menembak, dia pasti akan menghadapi lebih dari keluarga Yun Hai Xiangong, sehingga pemandangan di depannya tidak terduga. Bagaimana dengan ketiganya bersama? Tatapan dingin Yan Jian Wushuang dipenuhi dengan tembakan gas dingin langsung. Makna pedang di tubuhnya tidak melemah sedikit pun, tetapi lebih intens dan mengerikan. Aku merasakan pedang ini, seolah bersumpah untuk memotong semua rintangan di depanku. Saya berani dan tak terhentikan. Pertempuran. Dengan teriakan keras, tubuh besar Jian Wushuang meledak lagi. Oh, mengetahui bahwa kita bertiga bergabung, tetapi masih tidak mundur sedikit pun, tetapi mengambil inisiatif untuk menyerang, bocah ini, keberaniannya benar-benar tidak kecil. Pedang dewa melihat pedang tanpa tubuh ganda meledak, matanya bersinar ada sedikit kegembiraan, aku akan melihat seberapa kuat Tuhanmu. Ketika dia berbicara, pedang Tuhan melangkah maju. Wu Mingming hanya 1 langkah, tetapi langsung muncul di depan Jian Wushuang melintasi jarak hampir 100 kaki, dan kemudian Raja Pedang mengangkat pedangnya. Lord Sword dapat memiliki gelar ini, mengandalkan pedangnya. Pukul dia, terobsesi dengan jalur pisau, dia juga memiliki keyakinan mutlak pada pisaunya. Saat sang Raja Pedang menebas dengan tebasan, ketika bahkan melihat bayangan pisau besar yang cukup untuk menutupi setengah dari langit, bayangan pedang ini seperti badai, menyapu langsung ke arah pedang yang tak tertandingi. Kekuatan teror membuat dunia sekitarnya habis. Mata Wujian bersinar dengan cahaya keemasan gelap pudar. Sementara pedang raja melambaikan pedang ini, pedang Kaisar Shao juga melambai tanpa henti. Pedang sederhana menyapu pedang ini tampaknya menyapu langit. Tiba-tiba itu bertabrakan dengan pisau besar. Bayangan pedang dan bayangan pedang yang mengerikan meledak dengan liar, memotong udara, membuat lubang itu tampak memiliki lebih banyak retakan. Tapi kali ini tabrakan nyaris menemui jalan buntu untuk beberapa saat, dan bilah pedang itu hancur dan dihancurkan secara langsung. Bayangan pedang yang dilemparkan oleh Wu Jian Wushuang masih melewati kekosongan seperti busuk yang membakar, dan itu langsung menabrak gunung di belakang. Hah! Wu Jianying dengan kejam melewati gunung, dan gunung itu langsung terputus dan terputus. Bocah ini sangat kuat.
Sang pedang dewa tidak bisa tidak kagum. Setan baju besi emas, kamu tidak bisa disalahkan jika kamu tidak memiliki kekuatan yang kuat. Monster mimpi di sebelahnya melirik Lord Sword, dan sosoknya melayang keluar, lihat aku. Pada saat yang sama bahwa wanita tua kurus itu bermimpi aneh, dia juga memiliki pedang hijau di tangannya. Pedang panjang ini sangat tajam, dan dia hanya bisa mendengar tawa tajam di mulut Meng Laoqi. Ada cahaya aneh berkelip di matanya, dan saat berikutnya dia melihat penampilan tubuhnya yang tiba-tiba, yang berubah menjadi selusin. Figur jalan, ini dia, Pantom, sangat aneh. Melihat adegan ini, orang-orang kuat yang menyaksikan pertempuran tidak bisa menahan diri untuk panik. Seseorang, berubah menjadi puluhan tokoh pada saat yang sama, lusinan bos mimpi ini, tidak peduli mereka terlihat sama, semuanya sama, dan semua memegang pedang panjang hijau ke arah pedang Wushuang untuk membunuh pada saat yang sama. Lusinan tokoh muncul pada saat yang sama, dan tidak mungkin untuk mengetahui sosok mana yang merupakan keilahiannya. Hah, pedang itu tidak memiliki warna dua sisi dan sedikit berubah. Misteri yang dilemparkan oleh pria impian ini mengingatkannya pada misteri yang digunakan oleh Wu Dao untuk melarikan diri. Ketika Wu Dao melarikan diri, dia menggunakan teknik rahasia untuk berubah menjadi 18 angka dan melarikan diri secara terpisah. Namun, misteri Wu Dao diciptakan sebagai klon untuk membingungkan lawan dan melarikan diri, tetapi ini adalah mimpi yang aneh. Misteri yang ia lakukan saat ini menghasilkan banyak ilusi, tetapi juga untuk menipu lawan-lawannya. Digunakan untuk menyerang, lusinan tubuh identik muncul di samping Jian Wushuang, datang dari segala arah. Mistisisme kuno, surga. Dengan minuman rendah Jian Wushuang, tanda merah di alisnya sedikit retak pada saat ini. Seorang murid yang tegak, aneh, berdarah terbuka dengan sia-sia. Kilau darah bersinar dari pupil berwarna darah, menyapu seluruh tubuh di depan. Sayangku lagi, mata Jian Wushuang langsung membeku di salah satu, mimpi orang tua, diikuti oleh pedang yang ganas di tangannya. Keluarkan aku. Jian Wushuang juga mengeluarkan semburan minuman di mulutnya. Pedang ini membawa kekuatan yang kuat dan menabrak mimpi monster. Apa? Meng Lao gua kaget, tampaknya dia tidak menyangka Jian Wushuang bisa langsung membedakan Tuhannya, dan ketika dia marah, dia segera melambaikan pedang hijau di tangannya untuk melawan. Dengan suara benturan, Dream Boss tidak bisa membantu tetapi mengerang, dan bentuknya segera surut ke belakang. Bocah ini, benar-benar melihat kemana Tuhanku berada. Dream Boss tidak bisa menahan rasa ngeri di hatinya ketika dia sedang dalam perjalanan kembali. Anak ini sangat kuat, 1 lawan 1, tidak ada dari kita yang menjadi lawannya, mari kita pergi bersama, kata Yun Fan. Lord Blade dan Dream Boss mengangguk, dan 3 sosok terbunuh pada saat bersamaan. Dalam hal ukuran tubuh, bahkan Yun Fan, yang telah menjadi dewa kuno baju besi perak, hanya dapat dianggap sebagai pria kecil di depan tubuh setinggi 15 meter milik Jian Wushuang. Sedangkan untuk Tuan Pedang dan Monster Mimpi, itu bahkan lebih kecil. Ketiganya menembak pada saat bersamaan. Dan pedang itu tak tertandingi, juga segera mengerahkan keterampilan pedangnya, serta kemampuan membunuh jarak dekat. Perlu dicatat bahwa Jian Wushuang telah berlatih keras di Istana Bumi dari suku ke-8 dari keluarga Dewa Kuno selama beberapa tahun, dan 3 ujian Istana Bumi, yang urutan tatanan tanah dan tatanan-tatanan surga ditujukan pada pengepungan dan pencampuran akun. Selama bertahun-tahun penebusan dosa, kemampuannya untuk mengepung jauh melampaui imajinasi para pemain kuat di tempat kejadian. Bahkan jika pedang itu tidak memiliki lawan bermuka dua yang memiliki kekuatan yang sebanding dengannya, ia dapat mengandalkan keterampilan membunuh untuk saling bertikai untuk waktu yang lama, belum lagi bahwa ketiganya lebih lemah dari dia. Itulah satu-satunya Yun Fan yang bisa menandinginya dengan kekuatan, dan karena pedang itu tidak pernah dilukai 2 kali sebelumnya, kekuatannya juga sangat berkurang. Untuk satu musuh 3, Jian Wushuang tidak jatuh ke angin sama sekali. Pedang ini tak tertandingi, terlalu kuat. Yun Fan, Yang Mulia Pisau, dan Meng Lao Gui bergabung, jadi mengapa dia tidak bisa? Itu kemampuan membunuh jarak dekat yang mengerikan. Keterampilan pedangnya juga sangat bagus. Para sektarian dari semua pihak yang menyaksikan pertempuran diam-diam takjub. Di medan perang, Yun Fan, Yang Mulia Pedang, dan Mimpi Mania semuanya ketakutan. Keterampilan membunuhnya sangat bagus. Berapa usianya? Keterampilan membunuh begitu kuat. Jelas, kekuatannya tidak jauh lebih baik dari kita bertiga, tetapi keterampilan membunuh dan ilmu pedang saja bisa sepenuhnya mengalahkan kita bertiga.
Benar-benar monster. Sword Lord, Dream Boss, jangan buang waktu dengan anak ini, gunakan triknya secara langsung. Jika kamu menyeretnya ke bawah, mungkin Tuan Istana Suanyi akan datang sendiri. Jika dia datang, kita bertiga akan memiliki sedikit peluang. Tidak ada lagi, teriak Yun Fan. Oke, baik Master Pedang dan Bos Impian fokus pada Suanyi Gong Lord, dan keduanya penuh ketakutan. Ingat, kamu bisa mengalami cedera serius, jangan bunuh dia, kata Yun Fan lagi. Apakah kamu masih berkata? Lord Sabre menatap Yun Fan dengan pandangan putih. Selanjutnya, ketiganya langsung melakukan trik mereka. Saya melihat Raja Pedang Dinasti yang tidak bisa binasa, yang pertama melangkah keluar, wajahnya dan lengannya penuh dengan urat biru, dan kulitnya menjadi sangat pemalu. Dengan kedua pisau di tangannya, dia melangkah maju dengan keras, dan napas yang mengerikan mengembun di tangannya. Misteri, potong naga, Lord Pedang menjerit, dan pedang di tangannya segera menebas. Dalam waktu singkat, dunia berubah warna, semuanya menjadi sunyi, semua yang ada di sekitarnya benar-benar gelap, dan dalam kegelapan tak berujung ini, hanya ada pedang tak tertandingi yang dipisah oleh Tuan Pedang. Hah, Jian Wushuang mengangkat kepalanya, dengan bermartabat di matanya. Dia bisa merasakan kesombongan Raja Pedang, pada kekuatan, pedang Tuan, bahkan trik terkuat yang telah dilakukan Yun Fan sebelumnya sedikit lebih kuat. Jelas, dari sudut pandang kekuatan serang, di antara ketiga pria ini, Lord Sword adalah yang pertama. Namun, dalam hal lain, orang suci ini jauh lebih buruk daripada Yun Fan. Cahaya pedang menghantam, Jian Wushuang baru saja bersiap untuk melawan, tetapi pada saat ini pria yang melamun dengan cahaya aneh berkedip di matanya menatap Cao Jian Wushuang. Misteri, mimpi selamanya, kekuatan yang tak terlihat menutupi pedang yang tak tertandingi untuk sementara waktu. Jian Wushuang berdiri di sana, tetapi pada saat ini dia tiba-tiba menemukan bahwa semua yang ada di depannya telah menghilang. Yun Fan, Lord Sword, Dream Boss, dan semua orang kuat dan murid leluhur di sekitarnya telah menghilang. Dia ditinggalkan sendirian, berdiri di hamparan hampa gelap yang luas, yang tak terbatas, dan pada saat yang sama, sebuah suara terdengar di benak Jian Wushuang. Suara ini sepertinya mengandung sihir, dan membimbing Jian Wushuang untuk tidur. Fantasi. Pedang itu tidak memiliki warna dua sisi, dan segera diperhatikan. Segera di tengah alisnya, tanda merah terbuka lagi, dan murid mata merah tua meledak lagi dengan darah. Misteri alam adalah menembus semua realitas dan ilusi. Jika Anda berlatih sampai ekstrim, ilusi apapun tidak akan ada hubungannya di depan sihir rahasia surga. Meskipun Jian Wushuang baru saja memulai misteri surga sekarang, itu dapat menembus mimpi ranah abadi 4 langkah ini dan masih dapat melakukannya. Kekuatan yang tak terlihat runtuh segera, dan kekosongan gelap yang luas dan kosong menghilang segera. Mata Jian Wu terangkat, tetapi di hadapannya sekali lagi ada bilah cahaya horizontal yang kuat yang dipancarkan oleh Tuan Pedang. Di belakang Yang Mulia, wajah lelaki tua yang bermimpi itu tenggelam, dan matanya bahkan lebih ketakutan lagi, bagaimana itu bisa menghancurkan tipu daya terkuatku selama 1000 tahun. Meskipun saya tidak bisa mempercayainya, Jian Wushuang melakukannya. Namun, perlu waktu bagi Jian Wushuang untuk menembus mimpi ini jutaan tahun. Selama waktu ini, Yun Fan tidak diam-diam. Setelah melihat Jian Wushuang dibebaskan dari mimpi, ia segera mulai berkembang. Mulut, berteriak langsung ke Jian Wushuang. Raungan mengaum menyebarkan, riak, serangan sonik dihasilkan, dan langsung menuju ke arah aksi pedang Wushuang. Serangan sonik Yun Fan, Jian Wushuang telah diajarkan sebelumnya, secara alami disiapkan. Dia sudah menyiapkan banyak penghalang di tubuh. Serangan sonik ini mengejutkan, meskipun darah pedang Wushuang berguling, tetapi tidak memberinya berapa banyak kerusakan. Tetapi pada saat ini, cahaya pedang yang diucapkan oleh Lord Sword akhirnya tiba. Yun Fan dan Dream Boss menatap cahaya pisau ini. Apakah itu fantasi mimpi atau serangan sonik Yun Fan? Itu adalah untuk menciptakan peluang bagi cahaya pedang yang paling kuat. Jian Wushuang baru saja muncul dari fantasi dan serangan sonik, tetapi pedang-pedang cahaya telah muncul di dekat Jian Wushuang. Bahkan pada jarak yang begitu pendek, bahkan jika pedang itu tak tertandingi, sudah terlambat untuk menggunakan teknik pedang untuk menghadapinya, itu hanya dapat mengangkat pedang Saudi di tangannya ke dada. Boom! Cahaya pedang besar turun langsung ke tubuh Saudi Jian, dan kekuatan teroris yang terkandung dalam cahaya pedang itu membanting gila-gilaan, membuat pedang Wushuang terbanting ke bawah.
Power kekuatan itu diturunkan ke Jian Wushuang di sepanjang lengan. Ki Jian Wushuang mengerang, sedikit darah tumpah dari mulutnya, tapi napasnya masih lemah. Sang dalam kehampaan, tubuh besar Jian Wushuang berdiri dengan tenang dan menyeka darah di sudut mulutnya. Matanya yang dingin sudah melihat ketiga pria di depan. Satu adalah serangan ilusi, satu adalah serangan sonik, dan yang terakhir adalah serangan-serangan Seon. Apakah kalian bertiga bekerja sama dengan sangat baik? Suara Jian Wushuang hangat. Apa? Yun Fan terkejut. Seketika mematahkan fantasi yang diciptakan oleh monster mimpi, dan secara paksa menolak serangan Sonic Yun Fan, tapi akhirnya dia bisa menghalangiku tepat waktu. Patung yang mulia penuh dengan keajaiban. Kami bertiga telah melakukan pekerjaan yang hebat, dan mereka jarang sekali bekerja sama. Akibatnya, mereka tidak benar-benar menyakitinya. Dream Boss juga mengerikan. Mereka tidak dapat membayangkan bahwa serangan pedang secara diam-diam terhadap mereka dapat sepenuhnya melawan, hanya dengan luka ringan. Sadarilah bahwa apa yang baru saja mereka lakukan adalah cara terbaik mereka. Mimpi-mimpi aneh selama ribuan tahun jelas merupakan langkahnya yang paling membanggakan. Ilusi yang ia ciptakan sangat nyata dan pembangkit tenaga kekal yang biasa diceburkan ke dalam ilusi. Tanpa puluhan nafas, ia tidak dapat melarikan diri. Trik ini juga menjadi dasar ketakutannya. Seperti Yun Fan dan Yang Mulia, mereka jauh lebih baik daripada dia dalam hal kekuatan, tetapi mereka juga sama-sama iri bermimpi tentang monster yang aneh. Awalnya, dia ingin datang. Meskipun kekuatan Jian Suang-Suang kuat, begitu dia jatuh ke dalam imajinasinya, dia harus tetap setidaknya untuk sesaat. Saat ini sudah cukup bagi Yun Fan dan Yang Mulia untuk bergabung dengan pasukan untuk menghancurkannya. Jian Wushuang memecahkan ilusinya dalam sekejap, dan tidak terpengaruh sama sekali. Yun dan serangan Sonic Yun Fan, Jian Wushuang dapat memblokir, itu normal, setelah semua, Jian Wushuang tertangkap lengah sebelumnya, sekarang siap, lebih mudah untuk melawan. Setelah menghadapi serangan ganda gelombang fantasi dan suara, Jian Wushuang juga dapat melambaikan pedangnya pada waktunya untuk memblokir cahaya pedang yang mulia, yang luar biasa. Kami bertiga bekerja bersama untuk melakukan trik, dan tidak ada dari mereka yang benar-benar dapat menyakitinya. Apa yang harus saya lakukan sekarang? Lord Zhuang mengerutkan kening dan tenggelam. Bocah ini jelas hanya dewa surga, tetapi kekuatannya jauh melampaui imajinasi kita. Ketiganya saja yang paling bisa menekannya. Yun Fan juga murung. Sampai hari ini, aku ingin membuatnya hanya ada satu cara. Yun Fan mengerang untuk waktu yang lama, tetapi kemudian tiba-tiba melihat ke perkemahan Istana Perihaihai dan minum. Tetua Istana Perihaihai, tembak dengan kursi ini, tangkap pedang yang tak tertandingi. Ini sebuah kata, Lord Sword dan Dream Boss sama-sama tertegun, tetapi segera mengikuti mereka berdua mengertakkan gigi dan mengambil keputusan. Dinasti Kekaisaran milik, semua ditembak bersama, menangkap putra ini. Lord Sword sungguh-sungguh. Uji Mosong, ayo kita lakukan juga, teriak mengguai. Yunhai Fiery Palace, dinasti kekaisaran, dan sekte setan yang dijanjikan adalah banyak alam abadi yang datang saat ini. Meskipun mereka banyak jatuh di pegunungan Tianqi, ada lebih dari 20 yang masih di sini. Meskipun kekuatannya hanya satu atau dua langkah, ada beberapa langkah ketiga, tetapi ada lebih dari 20 alam abadi di sini. Setelah mendengar kata-kata Yun Fan, Yang Mulia Swordsman, dan Old Man of Dreams, meskipun ketiga raksasa itu ragu-ragu, mereka semua berangkat pada saat berikutnya. Lebih dari 2 lusin angka meledak pada saat yang sama, dan juga membunuh Jian Wushuang di masa lalu. Adegan ini mengejutkan semua pria kuat di Zhongmen di sekitarnya. Tiba-tiba, ini masalahnya. 3 dari Yun Fan, penguasa pedang, dan mimpi mania semuanya adalah orang kuat di langit yang bergerak, dan mereka telah terkenal sejak lama, dan Jian Wushuang hanyalah dewa surga. 3 dari mereka, salah satu dari mereka akan berurusan dengan Jian Wushuang. Ini semua karena intimidasi. Terlalu berlebihan bagi ketiganya untuk bergabung. Tapi sekarang mereka tidak cukup untuk bergabung bersama. Mereka bahkan menyebut realitas abadi ketiga raksasa itu. 3 raksasa benar-benar tidak peduli dengan wajah mereka. 3 raksasa ini terlalu banyak. Banyak orang kuat memarahi dengan keras. Tak tahu malu, tak tahu malu. 9 penguasa istana dari Kambugumen bahkan bersumpah. Yunhai Xiangong, dinasti kekaisaran, dan sekte setan yang dijanjikan, 3 gerbang agungmu telah menjadi 3 raksasa di kubah langit,
tapi sekarang kamu memanggil semua alam abadi dari 3 gerbang besar untuk berurusan dengan murid tingkat dewa saya. Kamu sangat tak tahu malu, wajah 3 raksasa kamu telah membuat kamu kehilangan semua. Hahaha, ternyata ketiga raksasa itu semua seperti ini. Aku tahu ketiga raksasa itu tak tahu malu, tapi aku tidak menyangka itu begitu tak tahu malu. 9 penguasa istana memarahi satu demi satu, dan tentu saja mengutuk mereka, tetapi karena perintah dari penguasa istana Xuan Yi, bahkan jika disposisi di depannya sangat tidak adil bagi Jian Wushuang, mereka tidak berniat menembak. Di medan perang, ketika suara memarahi dan menghina datang dari dekat, orang-orang kuat dari 3 raksasa tampak tak sedap dipandang. Terutama Yun Fan, Lord of the Sword, dan Dream Maniac, mereka bertiga memberi perintah. Tapi ini akhirnya, dan mereka tidak akan ragu lagi. Jian Wushuang memiliki rahasia yang mengejutkan di tubuhnya. Untuk mendapatkan rahasia ini, mereka tidak bisa peduli dengan wajah mereka. Semuanya di atas manfaat, di depan godaan atas kepentingan absolut, semua wajah dan martabat yang kuat semuanya bercanda. Di medan perang, pedang asli Wushuang hanya menghadap ketiganya dari Yun Fan, yang mulia, dan Patua Mimpi, tetapi sekarang realitas abadi dari ketiga raksasa itu semua datang. Melihat ini, pedang tidak memiliki warna 2 sisi dan tetap tak peduli. Begitu pikirannya bergerak, sesosok segera muncul di sebelahnya. Apa yang muncul secara alami adalah Dewa Pembunuh Dewa Pedang. Begitu Dewa Pembunuh muncul, ia meningkat dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Hanya dalam beberapa saat, itu menjadi dewa kuno baju besi emas yang sama. Dengan ketinggian 15 meter, dia memegang pedang sendiri, yang mengerikan. Membunuh kegilaan tersapu. Klon. Rahasia avatar. Yah, bagaimana dengan avatar rahasia? Bunuh avatar ini. Yuren seseorang segera berbicara. Ganggang mereka baru saja melihat kekuatan Jian Wushuang sekarang, dan mereka juga tahu bahwa jika mereka hanya bisa mengandalkan keabadian di antara 2 langkah ini, akan sulit bagi mereka untuk menghadapi He Jian Wushuang, tetapi apa yang mereka hadapi sekarang hanyalah tiruan dari Jian Wushuang. Rahasia avatar, meskipun agak aneh, memiliki beberapa kekurangan. Untuk satu hal, misteri avatar sangat sulit untuk dipraktikkan, seperti 3 raksasa, mereka memiliki misteri avatar, tetapi hanya 1 atau 2 yang benar-benar dapat mencapai kesuksesan. Kedua, kekuatan avatar jauh lebih rendah daripada kekuatan dewa, dan kadang-kadang bahkan lebih buruk daripada banyak level. Sebagai contoh, seorang pria yang kuat di alam abadi, yang telah mempraktikkan avatar rahasia dan avatar yang menyatu, bahkan mungkin tidak bisa menyamai para dewa top. Ini adalah kelemahan rahasia-rahasia. Mereka tidak berpikir avatar Jian Wushuang mampu dewa, bahkan jika memiliki sepertiga kekuatan, itu dianggap baik. Kekuatan abadi dari 3 raksasa semua berpikir demikian. Sayangnya, mereka salah. Salah itu keterlaluan. Sosok Wu Jian Wushuang bukan avatarnya, tetapi dewa lain. Kultivasinya adalah taktik penciptaan datian, ia memiliki 2 dewa besar, yang keduanya adalah akarnya, meskipun ia memiliki kesadaran sendiri, ia dapat menggunakan beberapa cara untuk menunjukkan kartunya. Sebagai contoh, itu dapat diubah menjadi baju besi kuno baju besi emas. Kedua dewanya dapat diubah menjadi baju besi kuno baju besi emas. Kedua dewanya hampir sama kuatnya. Jika Anda bersikeras pada celah, dewa pembunuhan dibandingkan dengan dewa dunia. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa tidak ada tentara abadi seperti Shao Dijian. Jin Guan, tetapi meskipun demikian, kekuatan bertarung dari dewa masih merupakan langkah keempat dari tingkat alam kekal. Saya melihat mata Jian Wu dingin ketika dia melihat 3 raksasa dengan marah membunuh orang-orang kuat yang datang darinya. Cari kematian. Pedang Jian Suang memiliki aspek pembunuhan, dan pedang panjang yang juga menjulang hingga 10 meter di tangannya terpotong secara langsung. Pedang itu sangat menyala dan ganas sehingga menebas orang-orang kuat yang melonjak itu. Pembangkit tenaga kekal dari 3 raksasa segera meluncurkan berbagai serangan. Tapi ternyata, boom, Wu Jiangwang hancur tanpa henti, dan kemudian berubah menjadi kerumunan padat pedang dan bayang-bayang meledak liar menuju alam abadi itu. Apa? Tidak, lari. Teriakan-teriakan keras terdengar. Kekuatan-kekuatan besar yang kekal ini hampir kalah dalam sekejap, dan lebih dari 20 orang terbunuh oleh Jian Wushuang di tempat. Dia mengikuti dewa pembunuhan Jian Wushuang dan melompat keluar langsung. Tulang Jian Wushuang sudah militan dan membuat kecanduan, tetapi sekarang dia menghadapi kekuatan dari 3 raksasa, dan bahkan lebih tanpa ampun.
Bunuh dewa dengan pedang satu tangan langkah keempat sepenuhnya dilakukan, dalam hubungannya dengan misteri fantasi, itu melintasi kerumunan dan dengan mudah membunuh orang yang kuat. Hanya dalam beberapa saat upaya, lebih dari 20 orang dari 3 raksasa dibunuh oleh pendekar pedang Wusou, hanya menyisakan beberapa orang, yang untungnya melarikan diri ke kejauhan. Sang di medan perang, suasana menjadi sunyi lagi. Bagaimana mungkin? Orang-orang kuat dari semua sisi gerbang leluhur menatap itu semua dengan ngeri. Mereka tidak pernah berpikir bahwa pedang itu tidak ada bandingannya, dan kekuatan tempur tidak ada di bawah dewa. Yun Fan, Yang Mulia Pisau, dan monster. Mimpi juga terpana. Avatarnya sangat sombong. Ini seharusnya tidak. 3 kekuatan besar dengan kekuatan tempur langkah keempat semuanya bermata lebar. Pada saat ini, Jian Wushuang, dewa dunia yang telah berdiri di depan mereka, menatap mereka bertiga dengan dingin. Yun Fan, Yang Mulia Pedang, mimpi lama. Jian Wushuang Yuyu mulai, kamu bertiga sangat kuat dan masih menduduki posisi tinggi di leluhur mereka masing-masing. Jika kalian bertiga mati di sini hari ini, apakah itu akan menjadi kerugian besar bagi 3 raksasa? Yun Fan, Yang Mulia Pisau, dan mimpi bos semua meledak ke dalam hati mereka, tetapi kemudian mereka tertawa. Pedang tak tertandingi, harus ada garis bawah untuk kesombongan, bunuh kita. Ini konyol, Yun Fan mengejek. Aku akui bahwa kekuatanmu memang sangat kuat, tetapi jika kamu ingin membunuh kami dengan kekuatan ini, itu hanyalah mimpi, kata Lord Pedang. Bocah sombong, kursi ini telah hidup bertahun-tahun, dan sudah lama sejak aku melihat orang yang sombong seperti kamu. Mimpi anehnya dingin, bukankah kamu sombong? Kamu akan segera tahu. Jian Wushuang tidak berencana untuk mengatakan lebih banyak. Fakta menang. Kalian bertiga, ambilkan aku pedang. Aku baru saja menyadari pedang ini untuk waktu yang lama, dan belum pernah benar-benar melakukannya di depan orang. Hari ini aku akan membawamu untuk mencoba kekuatan pedang ini. Suara Qi Jian Wushuang jatuh, dan seluruh dunia segera terdiam. Mata semua orang menatap Jian Wushuang dengan erat. Semua orang ingin tahu betapa arogan pedang yang baru saja Wushuang sadari dapat membuatnya begitu percaya diri. Yun Fan, Yang Mulia Master Pedang, dan Meng Laoguai semua menatap Jian Wushuang dan pada saat ini, Jian Wushuang sudah perlahan mengangkat pedang Sao di tangannya. Pada saat mengangkat, kekuatan tak terhentikan yang dikirim keluar dari tubuh Jian Wushuang dapat menghancurkan semua niat pedang, dan kemudian sepenuhnya berkumpul di tubuh pedang. Sesak nafas Wujian lembut, dan kekuatan spiritual yang besar dan kekuatan yang dia meledak pada saat ini juga sepenuhnya menyatu dalam pedang Saudi. Dia, yang begitu mengesankan, telah menjadi biasa. Bisa jadi luar biasa, tapi itu adalah pedang tanpa pedang di tangannya. Semua orang yang berada di hadapan Sun bisa merasakan dengan sangat jelas bahwa ada kekuatan yang mengerikan dan menakutkan dalam pedang, berkumpul di sana. Kekuatan Wei yang perkasa, meskipun belum meletus, telah menyebabkan hati banyak orang. Seni pedang dakian, bentuk ketiga. Wu Jianxuang membuka mulutnya perlahan, dan sikap dinginnya menjadi semakin makmur. Ilmu pedang dakian, dari tangan penguasa Istana Suanyi. Wu Jianxuang tidak tahu tingkat misteri seni pedang dakian itu, tapi dia tahu bahwa seni pedang dakian sangat kuat. Pedang dakian memiliki total 7 jenis gerakan pedang, satu lebih kuat dari yang lain. Di kekuatan tipe pertama saja sangat mengerikan, dan tipe kedua lebih dari beberapa kali lebih kuat dari tipe pertama. Bentuk ketiga secara alami lebih mengerikan daripada bentuk kedua. Wu Jianshu telah bertahan di dunia kehidupan dan kematian yang abadi selama 100 tahun, latihan kendo-nya telah membuat terobosan besar, dan penguasaan keterampilan pedang yang hebat ini juga telah sangat meningkat. Bentuk permainan pedang dadakian yang kedua, ia mampu tampil sejak lama, dan bentuk ketiga, ia nyaris tidak bisa menguasainya. Bentuk ketiga ini mengkonsumsi sejumlah besar kekuatan spiritual. Jika Jian Wushuang melemparkannya dengan paksa sekali, setidaknya 40% dari kekuatan spiritual akan dikonsumsi. Oleh karena itu, ia tidak akan dengan mudah membuangnya kecuali diperlukan. 3 pria Meng Laoguai bergabung, dan Jian Wushuang hanya bisa memiliki kemampuan untuk menghancurkan ketiga pria itu dengan melakukan trik ini. Zisang di atas kekosongan, sosok besar 15 meter Jian Wushuang yang besar memegang pedang di kedua tangan, dan masa kekuatan pemusnahan berkumpul di tangannya. Saya merasakan kekuatan mengerikan ini, Yun Fan, Yang Mulia Master Pedang, dan Meng Laoguai tidak bisa berubah warna.
Di bawah pedang ini, mereka bahkan merasakan krisis kematian. Pada saat ini, kekuatan pedang di tangan tanpa pedang telah mencapai ekstrim. Dengan kilatan tajam di matanya, pedang Kaisar Shao di tangannya melambai pada saat berikutnya. Bentuk ketiga seni pedang Daqian. Gaya ini disebut pedang Daqian. Xie Yijian melambai, dunia benar-benar sunyi. Bayangan pedang yang kabur, seperti riak yang menyebar, menutupi seluruh langit dan menyapu. Ketika Yun Yunfan, Yang Mulia Pisau, dan Lao Mengguai melihat bayangan pedang menyapu ke arah mereka, mereka semua tidak bisa menahan kulit kepala. Cepatlah, tembak bersama, dan blokir pedang ini, Yun Fan menggeram. Aku tidak ragu, Yun Fan, Yang Mulia Pisau, dan Meng Lao Guai dengan putus asa. Tongkat panjang Sun Yun Fan mengayun dengan ganas, dan mengerahkan upaya terbaiknya untuk melakukan trik terkuat lagi, Yanlong yang galak dan keras, meledak dengan liar. Namun, karena cedera parah yang telah lama diderita Yun Fan, Yanlong yang muncul dari pertunjukan ini jelas kurang kuat dari sebelumnya. Yang Mulia Pedang, sekali lagi melemparkan pedang duniawinya. Dengan tebasan pisau, dunia di sekitarnya benar-benar gelap, dan dalam kegelapan tak berujung ini, hanya ada bayangan pedang yang dipotong oleh pedang itu. Adapun mimpi aneh, dia tidak pandai menyerang, tetapi saat ini dia melakukan yang terbaik untuk menampilkan bayangan pedang yang cerah, yang juga luar biasa. 23 serangan-serangan geng bersatu, dan bayangan pedang redup dan besar berayun ke arah pedang yang tak tertandingi bergegas keluar. Namun, pedang yang dilemparkan oleh pedang Wushuang terlalu kuat. Pada saat itu, Jian Wushuang hanya menggunakan pedang kedua Daqian Sword Art untuk sepenuhnya menghancurkan trik terkuat Yun Fan. Sekarang bentuk ketiga Daqian Sword Art yang dilakukan oleh Jian Wushuang lebih kuat daripada tipe kedua. Wave gelombang ini, bahkan jika ketiga Yun Fan bergabung, mereka tidak bisa menahan diri. Hah, saya melihat suara keras, dan kekosongan itu tampak meledak sepenuhnya. Setelah suara keras, buntut kuat menyapu liar. Di tengah medan perang, Qi Yun Fan, Lord Sword, Dream Boss semua memuntahkan seteguk besar darah, tubuh mereka meledak mundur seperti kerang. Selama retret, ketiganya juga dipengaruhi oleh kekuatan yang hilang secara liar, dan mereka terluka lagi dalam waktu singkat. Di antara mereka, Yun Fan adalah yang terburuk. Dia telah terluka parah ketika bertarung dengan Jian Wushuang sendirian. Sekarang dia menolak Jian Wushuang. Pedang itu memuntahkan darah lagi, dan lukanya sangat parah. Ketika dia selamat, dia tidak bisa menahan diri. Beberapa sendi lokal meledak pada saat yang sama, dan beberapa lubang darah muncul di tubuhnya, salah satu lengannya terputus tanpa ampun. Adapun pedang dewa dan bos impian, mereka sama-sama mengerikan, tetapi mereka sedikit lebih baik daripada Yun Fan. Pada saat ketiga orang ini terluka parah, bentuk tubuh ganda Jian Wu segera berubah menjadi hantu, dan dia langsung dikejar dan dibunuh. Mata Wu Jian dingin, menatap Yun Fan di depan. Yun Fan, Yang Mulia Pisau, dan Pak Tua Mimpi semua ingin membunuh, dan Yun Fan adalah orang yang paling ingin membunuh. Di antara ketiganya, Yun Fan adalah yang paling terluka dan termudah untuk dibunuh. Di tujuan pertama natural Sword Wushuang adalah Yun Fan. Yun Fan berada di tengah-tengah retret, tetapi dia belum sepenuhnya berdiri diam, tetapi Jian Wushuang telah muncul di depannya, cahaya pedang yang terang tiba-tiba menyala, dan Jian Wushuang menunjukkan yang tercepat dari keterampilan rahasianya sendiri. Malam dan malam, mati, Wu Jian melirik matanya, bunuh diri ke langit. Jiang Wang yang menyilaukan langsung meledak ke kepala Yun Fan. Ketika Yun Fan sudah terluka serius dan berada di tengah-tengah ledakan, Yun Fan tidak punya waktu untuk membuat perlawanan. Dia hanya bisa menonton pedang yang cerah ini ke arahnya. Rai itu, tidak, mata Yun Fan melebar, dan lolongannya menjerit di mulutnya. Saya dikelilingi oleh kehampaan, dan para lelaki dan murid yang kuat dari semua gerbang leluhur menatap pemandangan itu. Mereka juga menggeram di dalam hati mereka. Tetua Yunhai Fiery Palace memiliki Yun Fan yang terkenal di seluruh area langit. Apakah itu benar-benar akan mati di sini? Qi Jiangwang terus mendekati Yun Fan, kurang dari setengah meter dari kepala Yun Fan. Mendengus angin sepoi-sepoi tiba-tiba, tetapi angin sepoi-sepoi yang tampaknya berisi kekuatan aneh. Ternyata cahaya pedang yang datang dari Jian Wushuang terpanas seketika, dan bahkan sosok dengan Jian Wushuang terguncang mundur pergi. Qi Jian Wushuang mundur hampir 100 meter sebelum berdiri diam lagi. Setelah Gao berdiri diam, murid-muridnya tidak bisa membantu menyusut,
dan dia buru-buru melihat kehampaan di depannya. Orang-orang kuat di berbagai gerbang leluhur di sekitarnya juga secara tidak sadar melihat ke atas dan melihat ke arah itu. Saya melihat langit di kejauhan, dan sesosok datang perlahan. Figure sosok ini, berpakaian rapi dan dengan jubah putih suci, memiliki dua pedang dan alis berdiri di wajahnya yang tampan dan agung. Dia tampak acuh tak acuh, datang selangkah demi selangkah dengan tangan di pundaknya, matahari bersinar di belakangnya, dan dia bermandikan matahari seolah-olah dia datang dari dunia lain. Setiap orang yang hadir di tempat kejadian tidak bisa tidak memusatkan perhatian pada sosok ini. Mei Yu dia tidak berbicara, hanya berjalan langkah demi langkah, tetapi dengan mudah menjadi fokus dunia ini. Akhirnya, dia pergi ke medan perang, berjalan ke sisi Yun Fan, dan berhenti. Pada saat dia berhenti, semua hal di sekitarnya menjadi tenang. Satu-satunya hal yang tidak tenang, diperkirakan hanya emosi semua orang yang hadir. Su Yun, seperti Yun Fan yang baru saja melarikan diri secara kebetulan, juga memandang orang itu, tetapi di matanya ada ekstasi yang mendalam, dan segera mengikutinya dan menyembah serta menghormatinya. Telah melihat penguasa istana. Telah melihat penguasa istana. Ini sedikit mengagumkan, tetapi lebih dari itu adalah judul yang hingar-bingar, bergema di dunia ini. Dalam waktu singkat, dunia langsung mendidih. Tuan Istana, hanya satu orang di dunia yang bisa membuat Yun Fan, Penatua Istana Peri Awan, memanggilnya Tuan Istana. Tuan dari Istana Peri Yun Hai, kekuatan tertinggi dari Taoisme, Tian Yunzi. Tuan Istana Peri Awan, ya Tuhan, Dao Zun, bahkan hadir langsung. Ternyata itu Dao Zun. Meskipun aku adalah kondisi abadi, ini adalah pertama kalinya aku bertemu Dao Zun yang legendaris. Setelah mengetahui identitas pendatang, mata orang kuat dari semua gerbang leluhur di langit kubah telah menjadi panas. Dao Zun, dua kata saja, memiliki keagungan tertinggi di langit. Itu jauh di atas kondisi kekal, eksistensi tertinggi sejati. Alam abadi benar-benar kekuatan tertinggi di langit, tetapi di dunia yang luas, kecuali jika itu adalah alam abadi puncak yang mencapai langkah kelima dan keenam, jika tidak, itu hanya dapat dianggap sebagai biasa tidak lebih. Tapi Dao Zun, tidak peduli di mana itu, Dao Zun adalah pembangkit tenaga listrik yang nyata, keberadaan super. 4 alam dunia abadi, alam Lingqiao, alam Tenjin, alam abadi, dan Taoisme, di antaranya Taoisme sudah berada di puncak. Di seluruh dunia Penatua yang luas, jumlah pengikut Tao sangat sedikit, masing-masing memiliki pendekatan menyeluruh. Di kubah langit ini, hanya ada 4 pengikut Tao yang kuat yang dikenal di tingkat ini, yaitu Yun Haixian, Master Istana, Raja Kekaisaran, Sovereign, dan Master Gate Kuno. Ini dikenal sebagai Lord Four Avenue. Tentu saja, dalam sejarah gerbang kuno, 3 Tao telah lahir, tetapi ketiga Tao itu telah meninggalkan kubah langit untuk waktu yang lama dan tidak muncul selama bertahun-tahun. Hari ini, salah satu dari 4 jalan ini, Tuan Istana Yun Hai Siamong Tian Yunzi, ada di sana secara pribadi. Tidak heran kalau orang kuat ini akan begitu terguncang di hadapannya. Tuan Istana Peri Awan, bahkan pedang itu tak tertandingi, alisnya terkunci rapat pada saat ini. Dia dapat mengalahkan Yun Fan, yang mulia pendekar pedang, dan mimpi lau gua bersama-sama di bidang surga, yang benar-benar luar biasa dan kekuatan besar. Dalam dunia abadi kubah langit, selain dari tuannya Suan Yi Palace, diperkirakan bahwa manusia adalah lawannya. Tapi tidak peduli seberapa kuat dia, tidak peduli seberapa buruk dia, itu tidak akan pernah bisa menyaingi seorang Taois. Dao Zun sama sekali tidak dibandingkan dengan keabadian, jaraknya terlalu besar. Di dunia yang kekal, beberapa dewa yang hebat dapat menyaingi dunia yang kekal dan bahkan membunuh dunia yang abadi secara umum, namun, bahkan dunia yang kekal dari roh-roh jahat, bahkan tidak berpikir tentang bertarung atau membunuh seorang Taois. Dalam kehampaan, Tian Yunzi berdiri dengan tangan di punggung, sementara Yun Fan berdiri dengan hormat di belakangnya. Tian Yunzi tampak acuh tak acuh, tetapi matanya tajam seperti Raja Wali. Dia menatap langsung ke arah Jian Wushuang. Orang kecil, apakah kamu murid pepatah yang diterima Jian Wushuang oleh Suan Yi? Tian Yunzi berkata, suaranya datar. Saya tidak berharap Yun Hai Siamong Gongzu yang bermartabat untuk mengetahui nama pria kecil saya. Saya benar-benar beruntung selama 3 kehidupan, Jian Wushuang tersenyum. Meskipun dia menghadapi tuan dari Istana Peri Yun Hai, kekuatan tertinggi Dao Zun,
Jian Wushuang masih tidak tampak dalam ketakutan sedikit pun, dan dia masih terlihat tenang dan tenang. Pada saat yang sama, dia juga mengambil beberapa pemulihan dari cincin ramuan ajaib itu tertelan. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tetapi tidak peduli apa, dia akan mencoba yang terbaik untuk mempertahankan kekuatan puncaknya. Oh, murid pribadi Xuan Yi, dewa paling tak bertuhan dalam sejarah langit, kau bukan orang kecil. Tian Yunzi tersenyum, menatap mata Jian Jianxuang dengan warna yang aneh. Seorang dewa surga, tetapi biarkan ketiga alam abadi langkah keempat bergabung, dan bahkan hampir membunuh kakakku Yun Fan dari istana Perihaihai. Kemampuan ini benar-benar bagus. Sejauh yang saya tahu, 100 tahun yang lalu, kekuatan Anda paling tidak sebanding dengan para dewa top, tetapi setelah menghabiskan 100 tahun di dunia kehidupan dan kematian yang kekal, kekuatan Anda tiba-tiba naik ke tingkat ini. Sayangnya, kursi ini adalah saya ingin tahu, apa yang Anda alami dalam 100 tahun keabadian hidup dan mati itu. Mengapa, penguasa istana dongeng awan dan laut, juga ingin tidak dapat melakukan apa-apa pada pria kecil setingkat dewa saya? Jian Wushuang menyeringai. Tembak, tidak, saya hanya ingin mengundang Anda untuk mengunjungi saya di Yunhai Xiangong. Kursi ini mengundang Anda secara pribadi, tidakkah Anda akan memberi saya wajah? Tian Yunzi menatap Jian Wushuang. Itu tergantung pada apakah kamu memiliki kemampuan ini. Mata Jian Wu menjadi dingin. Oh, Tian Yunzi mengerutkan kening. Orang-orang kuat dari semua, sisi Zongmen mendengar dialog antara Jian Wushuang dan Tian Yunzi, dan mereka semua terkejut. Master Istana Peri Laut Awan bermartabat, Dao Zun tingkat orang yang kuat tertinggi, tidak mengatakan secara langsung di tempat kejadian, bahkan berniat untuk melakukan sesuatu untuk Jian Wushuang dewa ini. Dan Jian Wushuang, bahkan di depan Tian Yunzi, bahkan tidak ingin menundukkan kepalanya. Dia mengatakan bahwa itu tergantung pada kemampuan Tian Yunzi. Apakah dia benar-benar ingin bermain melawan Tian Yunzi? Memikirkan hal ini, orang-orang kuat yang hadir tidak bisa tidak memiliki sianosis di kepala mereka. Tidaklah cukup bagi seorang dewa untuk menantang mengalahkan begitu banyak alam abadi. Sekarang Anda siap bermain melawan Dao Zun. Jian Wushuang, di mana keberaniannya? Tapi tidak peduli bagaimana orang-orang kuat ini berpikir, pedang Wushuang telah bergerak. Saya melihat tubuhnya melompat, muncul di mantel Yunzi hari itu, tingginya 15 meter, dan matanya yang dingin mengabaikan titik kecil Tian Yunzi. Dia mengangkat pedangnya di kedua tangan pada saat yang bersamaan. Kekuatan pedang menyatu dalam pedang lagi. Kekuatan perkasa berkumpul di pedang, dan kekuatan ini menjadi lebih kuat dan lebih kuat, yang menyebabkan banyak pembangkit tenaga listrik di sekitarnya berubah warna. Tapi Tian Yunzi masih memegang tangannya, menonton adegan itu dengan penuh minat, dan tidak peduli bagaimana Jian Wushuang mempersiapkan dirinya, dia tidak pernah menembak untuk menghentikannya. Segera Jian Wushuang pedang ini sudah siap, dan putarannya dipotong dengan keras. Bayangan suram pedang, seperti riak yang menyebar, menutupi seluruh langit dan bergegas menuju Tian Yunzi. Keterampilan pedang dakian gaya ketiga, pedang Daqin. Dia benar-benar melakukannya. Apakah kamu benar-benar berani? Seorang dewa surga, di hadapan Dewa Tao, bahkan tidak mau menundukkan kepalanya, bahkan berani mengambil pukulan positif. Tidak ada yang bisa menandingi keberanian ini sendirian. Pedang ini tak tertandingi, sangat berani. Sungguh keberanian, menurutku, dia berani dan mengintimidasi, bahkan jika dia menantang dunia abadi, bahkan Dao Zun berani menembak, sungguh. Di luar medan perang, ada kejutan dan mendidih. Semua mata melebar, menatap pemandangan itu. Pada saat yang sama, mereka juga mengenali pedang yang dilemparkan oleh Jian Wushuang. Dengan pedang inilah Jian Wushuang baru saja mengalahkan Yun Fan, Yang Mulia, dan Meng Lao Guai. Kekuatan mengerikan pedang ini sangat mencengangkan. Tapi sekarang, lawan Jian Suang-Suang adalah Tian Yunzi. Menonton bayangan pedang kabur ini bergegas, Tian Yunzi membawa tangannya juga mengangguk diam-diam. Kekuatan pedang ini telah mencapai puncak dari langkah keempat. Tidak heran Yun Fan dan ketiga pria itu tidak bisa menahannya. Setelah bergumam, Yunzi tiba-tiba mengangkat kepalanya, sedikit membuka mulutnya, dan mengeluarkan sepatah kata pun. Rusak. Begitu kata patah ini jatuh, Tian Yunzi segera muncul di depan kekuatan guntur yang menggelegar, yang langsung bergemuruh. Ledakan gemuruh yang tampak kecil namun mengandung kekuatan luar biasa ini. Begitu bersentuhan dengan bayangan pedang yang dipegang pedang itu,
itu segera menghancurkan bayangan pedang yang hancur, dan akibatnya menyebar. Bahkan dengan pedang tanpa sepasang angka juga terbang keluar. Dengan pedang ini dilemparkan oleh pedang yang tak tertandingi, Yun Fan, Yang Mulia, dan Meng Lao Gua tidak bisa menahan pedang yang mengerikan itu. Akibatnya, Tian Yunzi tidak pernah benar-benar menembaknya. Dia hanya mengucapkan sepatah kata, dan kemudian dengan mudah satu pedang hancur. Kekuatan mengerikan tidak diragukan lagi. Orang-orang kuat dari semua sisi Zhongmen yang menyaksikan pertempuran di sekitar. Semuanya terkejut dan meratap di hati mereka, apakah ini kekuatan sejati dari kuatnya Tao? Namun, melihat Tian Yunzi menghancurkan keterampilan pedangnya secara acak dan Zhen Fei terbang sendiri, Jian Wushuang tidak merasakan kejutan sedikitpun, dan pada saat yang sama ada senyum di wajahnya. Sepertinya saya tidak salah menebak, Anda baru saja tiba sebagai klon, kata Jian Wushuang. Klon, orang-orang kuat yang menyaksikan pertarungan di sekeliling tertegun. Para Tian Yunzi yang mereka lihat hanyalah tiruan. Satu avatar tunggal, begitu mudah merusak pedang perkasa Jian Wushuang. Bukan hanya talenta yang unik di zaman kuno dan modern, tetapi bahkan penglihatan luar biasa. Tian Yunzi tersenyum sedikit dan tidak menyangkal hal itu. Bagaimanapun, dia adalah pria yang luar biasa dan perkasa, dan dia tidak akan merendahkan wajahnya dan membiarkan dewanya menembak Jian Wushuang, dewa-dewa, jadi dia mengirim klon. Kekuatan avatar, meskipun tidak sebagus dewa, atau bahkan beberapa tingkat dari dewa, tetapi hanya untuk berurusan dengan pedang yang tak tertandingi, Tian Yunzi berpikir bahwa itu lebih dari cukup. Cukup yakin, mulut Jian Wushuang sedikit miring. Ketika saya melihat kedatangan Yunzi, meskipun napas yang terakhir sangat tidak biasa dan kekuatan yang diungkapkannya mengerikan, Jian Wushuang meragukan sejak awal bahwa Yunzi seharusnya bukan dewa. Karena itu, ia berani menembak Tian Yunzi. Jika itu adalah dewa Tian Yunzi, Jian Wushuang, meskipun cukup percaya diri dengan kekuatannya, tidak akan cukup bodoh untuk berpikir bahwa ia benar-benar dapat bersaing dengan dewa Tao. Tetapi jika itu hanya perpecahan, Jian Wushuang mungkin memiliki kesempatan untuk berurusan dengan kartu hall-nya sendiri. Kursi ini benar-benar hanya klon, meskipun kekuatan klon kurang dari 10% dari dewa, tetapi tidak ada yang salah dengan Anda jika Anda ingin datang. Tian Yunzi tersenyum ringan. Cobalah. Mata Jian Wu sedikit tertuju, dan pikirannya berbalik, kata Yunzi cukup baik kali ini. Meskipun kekuatan avatarnya kurang dari 10% dari dewa, bagaimanapun, dia adalah seorang Tao, meskipun hanya 10%, itu jauh. Dalam kategori langkah keempat keabadian, aku tidak tahu apakah kekuatan tempurnya ada di level langkah 5 atau langkah 6. Apapun langkahnya, aku tidak bisa mengalahkannya hanya dengan menggunakan gaya ketiga dakian swordsmanship. Jika aku hanya bisa mencoba untuk bersaing dengannya, aku kira itu satu-satunya langkah. Jian Wushuang memikirkan ini, dan segera melihat yang cemerlang. Kemudian Jian Wushuang mengambil tindakan lagi. Saya melihat tubuh besar Jian Wushuang yang tingginya 15 meter berdiri tegak di kekosongan, dan ia berpegangan pada pedang Saudi yang panjangnya 10 meter di tangannya, tetapi pada saat ini, pedang Wushuang melambaikan tangannya, dan mengambil kembali pedang-pedang itu. Adegan ini membuat semua orang di sekitar menontonnya salah. Dia punya pedang. Apakah kamu tidak tahu kamu tidak bisa mengalahkannya? Jadi raihlah. Lagi pula, dia menghadapi Tian Yunzi, penguasa istana peri Yunhai. Meskipun dia hanya tiruan, itu bukan sesuatu yang bisa dia lawan. Itu normal untuk dikepung. Itu konyol untuk ditahan, itu konyol untuk dilawan, tapi itu hanya memalukan. Orang-orang kuat di semua sisi Zhongmen menghela nafas. Menurut pendapat mereka, Jian Wushuang menggunakan pedang sebagai senjata. Dia pandai kendo. Keterampilan pedang sangat mengerikan. Tapi sekarang dia telah mengambil kembali pedang, dia tidak harus siap untuk mengambil tembakan lagi. Tapi yang tidak disangka orang-orang ini adalah bahwa meskipun Jian Wushuang telah mengambil kembali pedang panjang itu, peperangannya tidak melemah sama sekali, tetapi dia menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Dia berdiri di sana, dengan dingin, tubuhnya mati lemas, tangan kanannya mencengkeram kepalan tangan, dan kemudian dia memukul keras dadanya. Ludah darah memuntahkan, tetapi jelas meludahkan darah dari mulutnya, tetapi ada sinar emas gelap di dalam darah, dan pada saat menyemprotkan, tangan besar pedang itu berayun lagi, memegang semua darah di telapak tangannya. Kekuatan aneh segera naik. Jian Wushuang menatap Tian Yunzi, tangan kanan yang memegang darah dengan erat menunjuk ke arah Tian Yunzi.
Tiga jari dewa kuno. Jari pertama, hancurkan dunia. Boom! Saluran spiral besar tiba-tiba muncul di hamparan hampa yang luas. Diameter saluran spiral ini berdiameter lebih dari 10 kaki, dan panjangnya lebih dari 100 kaki. Ketika itu muncul dari udara tipis, tampaknya langit dan bumi tiba-tiba rusak oleh lubang besar. Dalam saluran spiral ini, kekuatan-kekuatan yang mengerikan terkondensasi. Saat berikutnya, jari raksasa emas besar dan rapi datang dari jauh. Jin sejari raksasa emas ini tampaknya memanjang dari zaman kuno, megah, luas, atmosfer, dan merusak. Begitu jari raksasa emas itu muncul, langit dan bumi segera menjadi sangat mati dan sunyi. Kian semua pria kuat yang mengawasi lingkungan menatap dengan ngeri dan ngeri pada jari-jari emas, merasa ngeri satu persatu, dan kulit kepala mereka hampir meledak. Ini, Sun Yunfan, Yang Mulia Pisau, dan Meng Lao Guai bahkan lebih ngeri. Mereka bertiga adalah kekuatan abadi dari langkah keempat. Begitu Anda menyentuh jari raksasa emas, itu akan segera menghilang. Chengdu kengerian jari raksasa ini jauh di luar imajinasi mereka. Bahkan Tian Yunzi, ketika dia melihat jari raksasa emas ini, pupilnya tidak bisa menahan diri. Misteri yang begitu kuat dan kuat jelas hanya dilengkapi dengan langkah keempat dari alam abadi. Misteri ini dapat dipamerkan, tetapi kekuatannya jauh lebih kuat daripada banyak langkah kelima dari alam abadi. Anak ini bahkan menyembunyikan penantian ini. Berarti, pertanyaan yang sama masih diingat di hati semua orang yang hadir. Kekuatan ujian Wushuang yang terus berkembang sangat mengerikan, dan keterampilan pedangnya telah membuat Yunfan, Yang Mulia Sang Master Pedang, dan Meng Lao Guai mundur. Seperti jenis ketiga pedang Daciyin dengan ilmu pedang besar, kekuatan-kekuatan telah mengejutkan semua kekuatan abadi yang ada. Tapi siapa yang pernah berpikir bahwa, selain pedang ciyin besar ini, Jian Wushuang bahkan bisa melakukan serangan horizontal yang lebih mengerikan dan lebih kuat. Jari raksasa emas yang diperpanjang ini secara signifikan lebih kuat daripada pedang merah yin besar. Jaringan berburu keduanya bahkan tidak satu level sama sekali. Ini adalah jari pertama dari tiga jari dewa kuno. Kecuali Jian Wushuang sendiri, tidak ada yang tahu bahwa keterampilan menyerang terkuat Jian Wushuang sekarang bukan keterampilan rahasianya sendiri atau ilmu pedang dakian, tetapi setelah ia berubah menjadi dewa kuno, ia mendapatkannya dari ingatannya yang diwarisi. Keluarga dewa kuno tidak memiliki sekolah. Tiga jari dewa kuno. Tiga jari dewa kuno. Jari pertama memiliki kekuatan untuk menghancurkan dunia. Jari kedua memiliki kekuatan bintang yang rusak. Yang ketiga mengacu pada kekuatan kepunahan. Ini adalah salah satu cara serangan terkuat dari ingatan para dewa kuno. Jian Wushuang tinggal di dewa-dewa kuno untuk waktu yang lama, dan dia tidak pernah mendengar ada yang mengatakan bahwa ketika dia berubah menjadi dewa kuno, dia telah diturunkan ingatannya. Hanya Jian Wushuang, karena hubungan darah keluarga kerajaan, terbangun ketika dia membangkitkan darah bagian dari warisan ingatan, dapatkan tiga jari dewa kuno ini. Tiga jari dewa kuno hanya bisa dilemparkan oleh dewa kuno, dan kondisi untuk casting sangat keras. Setelah Jian Wushuang mendapatkan tiga jari dewa kuno, ia bekerja keras dan menghabiskan banyak waktu dan energi untuk menguasai jari pertama dari tiga jari dewa kuno. Meskipun dia telah menguasainya, dia hanyalah dewa kuno bintang 1, secara alami enggan untuk diusir, dan kekuatan spiritual dan darah yang dikonsumsi bahkan lebih besar. Karena ini, Jian Wushuang akan memaksa keluar sebagian dari darahnya sendiri. Ini adalah satu-satunya cara untuk memaksa trik ini keluar. Begitu acara diluncurkan, kekuatan langka ini benar-benar diungkapkan, dan itu harus mengejutkan. Jari raksasa emas kuno dihancurkan dari depan, dan kekuatan-kekuatan besar bahkan mengejutkan Tian Yunzi. Meskipun terkejut, Tian Yunzi tidak bermaksud menghindar sedikitpun. Tepat sebelum raksasa emas menunjuk ke depannya, dan menunjuk ke arah tubuhnya, Tian Yunzi mendengus dengan dingin, dan salah satu telapak kedua tangannya menggedor keras. Boom! Ada suara keras, dan kemudian sebuah klik, kekosongan di mana keduanya bertabrakan, segera muncul seperti celah ruang seperti jaring laba-laba, menyebarkan jangkauan penuh. Ini membuat orang dalam dari semua pihak yang menyaksikan perang tiba-tiba meledak ke dalam hati mereka. Retak di luar angkasa, retak luar angkasa, ya Tuhan! Retakan ruang sangat umum jika mereka berada di dunia yang kekal. Setiap serangan yang dilakukan oleh orang kuat Ling Xiaojing yang kuat dapat menghasilkan retakan ruang. Anda tahu, ini adalah dunia yang lebih tua.
Ruang dunia yang lebih tua lebih stabil daripada dunia yang lebih tua. Saya tidak tahu berapa kali. Dalam keadaan normal, bahkan jika puluhan atau hampir 100 kekuatan abadi bergabung untuk membunuh, hampir tidak mungkin untuk membuat celah ruang. Tapi sekarang, jari dewa kuno yang dilemparkan oleh Jian Wushuang bertabrakan langsung dengan tinju Tian Yunzi, yang menyebabkan celah di ruang beberapa kaki. Seberapa kuat kekuatan serangan keduanya? Dan setelah dua serangan itu bertabrakan, hei! Sosok emas besar yang diubah oleh Jian Wushuang meledak seperti meteor, meledakkan ribuan kaki jauhnya, menghancurkan gunung tanpa mengetahui berapa banyak, sebelum berhenti. Di sisi lain, meskipun ekspresi Yunzi masih acuh tak acuh hari itu, tetapi dampak yang kuat datang, dia tidak bisa membantu tetapi bergetar dan melangkah mundur. Meskipun itu hanya langkah mundur, masih mengejutkan banyak orang kuat yang menonton pertempuran. Terpaksa, dia benar-benar memaksa Tian Yunzi. Meskipun itu hanya satu langkah, itu memang membuatnya kembali. Ini, luar biasa, sungguh luar biasa. Banyak orang kuat yang tidak bisa tidak mengaguminya. Tian Yunzi, yang terpaksa mundur, juga tenggelam. Baginya, dipaksa mundur oleh Dewa Surgawi belaka, bahkan jika itu hanya satu langkah, sangat memalukan. Si kecil, aku benar-benar memandang rendah dirimu. Aku tidak menyangka bahwa kamu memiliki misteri meraba yang lebih kuat selain misteri kendo yang sangat baik. Misteri meraba ini tidak hanya kuat, dan juga dengan kekuatan darah, jika kursi ini benar, haruskah kamu mendapatkannya dari tangan keluarga iblis? Yah, para dewa iblis itu benar-benar sebuah rumah harta karun yang besar, bahkan mereka memiliki rahasia yang begitu tinggi. Tian Yunzi berkata di mulutnya bahwa dia bisa melihat kilatan panas di matanya. Ini juga normal. Jari dewa kuno yang dilemparkan oleh Jian Wushuang sangat kuat, dan ada banyak misteri di istana peri Yunhai, tetapi tidak ada yang bisa dibandingkan dengan jari Jian Wushuang. Teknik rahasia yang sangat kuat, tentu saja, penglihatan Tian Yunzi. Pedang yang dilihat Wushuang oleh Tian Yunzi sangat buruk saat ini, wajahnya pucat, darah menyebar di sudut mulutnya, dan napasnya sudah lemah hingga ke titik ekstrim. Tidak mungkin, dewa kuno itu terlalu kuat dengan satu jari, dia terlalu enggan untuk melemparkan dewa kuno bintang 1, belum lagi dia juga melemparkan dua pedang merah besar berurutan satu demi satu, dan konsumsi kekuatan spiritual terlalu besar, meskipun menelan ramuan pulih sedikit, tetapi setelah menunjukkan dewa kuno dengan satu jari, ia telah mencapai titik di mana minyak habis, dan tidak ada kekuatan untuk bertarung lagi. Itu memang orang yang kuat di tingkat Taoisme. Itu hanya klon. Kekuatan tempur sangat mengerikan. Jari dewa kuno yang saya berikan dengan semua kekuatan saya hanya memaksanya untuk mengambil langkah mundur, tapi saya terluka serius oleh goncangan itu. Jian Wushuang diam-diam dikagumi, saya juga memiliki pemahaman baru tentang kekuatan Taoisme. Dao Zun memang mengerikan, hanya sebuah avatar yang sangat mengerikan, jika Dewa Yunzi menembak hari ini, aku benar-benar tidak tahu seberapa kuatnya itu. Jian Wushuang, lihat penampilanmu. Seharusnya sudah mati. Bagaimana bisa, pada titik ini, apakah kamu masih memegang tanganmu? Apakah kamu benar-benar ingin melepaskan semua anggota tubuhmu dan membawa kamu kembali ke Yunhai Xiangong? Tian Yunzi berkata, tapi suaranya menjadi sedikit dingin. Tangkap tanganmu. Jian Wushuang tersenyum mengerikan. Bahkan tanpa kekuatan untuk bertarung lagi, peperangan di matanya tetap sama. Hanya sejauh ini, itu tidak akan membiarkanku melarikan diri. Jian Wushuang mengatakannya kata demi kata, dan saat dia berbicara, ada satu hal lagi di tangannya. Itu adalah daun kuning yang mati. Daun mati ini terlihat sangat umum. Tetapi semua orang yang hadir dapat merasakan luar biasa daun mati ini. Apa itu? Daun mati? Tidak, itu terlihat luar biasa. Pedang ini tak tertandingi. Semuanya mencapai titik ini. Mungkinkah dia memiliki kartu tersembunyi? Orang-orang kuat yang menyaksikan pertempuran semua menatap lebar dan menatap semuanya. Jian Wushuang memegang daun mati di tangannya dan menatap Tian Yunzi, dengan sedikit seringai di wajahnya. Tian Yunzi, meskipun kekuatanmu jauh lebih kuat daripada dewa Anda harus bersatu dan ingin datang harganya banyak uang. Ada apa? Wajah Tian Yunzi tetap tenang. Oh, itu masalahnya, maka aku akan menghancurkan avatarmu hari ini. Jian Wushuang tersenyum dingin. Ketika suara itu jatuh, Jian Wushuang langsung menghancurkan daun mati di tangannya. Sepertinya daun mati yang sudah kuning sebenarnya biasa saja,
tetapi sebenarnya yang terkuat di tangan tanpa pedang. Kudaun mati ini berasal dari tangan Wing Lao. Jian Wushuang memiliki darah kerajaan, yang terlalu signifikan bagi seluruh keluarga Dewa Kuno. Sebelum meninggalkan istana Dewa Kuno, Yi Lao khawatir bahwa Jian Wushuang akan menghadapi krisis ketika dia dibantai dengan orang-orang di luar dunia, jadi dia memberikan daun mati ini. Berikan pedang kehidupan yang tak tertandingi. Kudaun mati ini mengandung kekuatan jari lama. Jangan hanya melihat satu jari, tetapi jangan lupa bahwa Yi Lao adalah Dewa Kuno Samsung asli, yang setara dengan tingkat Taoisme prajurit manusia, ditambah tubuh Dewa Kuno lebih kuat daripada Taoisme manusia. Dengan satu jari, bahkan seorang demonstran Tao sejati harus melakukan yang terbaik untuk menghadapinya. Xian Zai dan sekarang, Tian Yunzi di depannya hanyalah sebuah avatar. Pop, jangkrik tampaknya sangat umum, dan daun-daun yang mati retak. Kekuatan mengerikan yang sangat besar yang bersembunyi di daun mati ini akhirnya menarik. Kekuatan perkasa yang mengerikan ini dengan cepat mengembun, dan dalam sekejap mata, sosok besar dan tinggi berdiri tinggi dan penuh dalam kekosongan. Ini adalah Dewa Kuno dengan tinggi penuh, dan juga Dewa Kuno baju besi emas. Suiran meskipun bentuk baju besi kuno Jinjia ini dalam ilusi, napas yang menyebar dari tubuhnya telah membuat semua orang yang hadir merasakan getaran di hatinya. Meskipun itu adalah Yunzi pada hari itu, ketika dia melihat hantu Dewa Kuno yang sangat besar ini muncul, penampilannya akhirnya berubah. Setelah hantu baju besi kuno Jinjia muncul, lengannya yang kokoh seperti gunung sedikit terangkat, dan kekuatan tanpa akhir mengembun langsung ke salah satu tangan kanannya, dengan semburan cahaya keemasan, baju besi kuno bayangan itu menunjuk jauh. Ziyi menunjukkan bahwa dalam beberapa saat kehampaan benar-benar runtuh, dan lubang hitam besar yang diisi dengan ruang selebar beberapa meter muncul dari udara tipis. Turbulensi ruang mengerikan yang menghancurkan segalanya berdetak liar di lubang hitam. Adegan ini menyebabkan semua orang di daerah sekitarnya untuk melihat masing-masing, dan mereka semua menyeramkan. Apakah ini kekuatan Taoisme? Lubang hitam yang sangat besar di luar angkasa. Ya Tuhan, semua orang tercengang. Bahkan jika Jian Wushuang diam-diam ketakutan, dia sudah membayangi kengerian Dao Zun sejak dia bertarung dengan Tian Yunzi, tapi sekarang dia bisa menggunakan kekuatan serang tuanya untuk memahami bahwa kekuatan Dao Zun lebih baik daripada yang dia kira lebih mengerikan lagi. Jari seperti Yi Lao adalah jari yang sederhana dan acak, dan tanpa menggunakan teknik rahasia, itu menunjukkan bahwa kekuatan mengerikan yang dapat dibentuk kuat dalam imajinasi. Finger jari raksasa ini 10 kali lebih kuat dari jari Dewa Kuno yang Jian Wushuang lakukan sebelumnya. Setelah menunjukkan, itu segera muncul di depan Tian Yunzi, memberi Tian Yunzi kesempatan untuk melarikan diri sama sekali. Tidak bagus. Wajah Tian Yunzi juga berubah tiba-tiba. Pada saat dia merasakan kekuatan jari ini, dia mengerti bahwa avatarnya sendiri tidak dapat menahan jari ini. Tidak mungkin. Ekspresi Tian Yunzi tenggelam, tepat ketika jari raksasa itu hendak menyentuh tubuhnya. Oh! Sosok hantu, seperti teleportasi, tiba-tiba muncul di depan Tian Yunzi. Ketika sosok ini muncul, dia mengepalkan tangannya dan menghancurkan pukulan yang sangat sombong. Hah! Dengan suara keras, seluruh kehampaan itu jatuh dan jatuh sepenuhnya. Ada celah besar di udara, yang mengisi 100 kaki jauhnya, dan seluruh kekosongan tampaknya benar-benar retak. Dewa Kuno besar Xingying menunjukkan bahwa setelah kekuatannya benar-benar meledak, ia menghilang langsung antara langit dan bumi. Daun kuning yang mati di tangan tanpa pedang benar-benar kelelahan dan jatuh langsung dari tangan tanpa pedang. Ruang yang benar-benar retak secara bertahap mengembalikan ketenangannya. Dan ketika semuanya tenang, banyak dari orang-orang kuat yang hadir segera melihatnya, dan melihat bahwa di ruang yang tenang, dua sosok berdiri di sana satu demi satu, dan yang paling penting, kedua sosok itu, terlihat, temperamennya persis sama. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa sosok yang berdiri di depan kedua sosok tersebut memiliki suasana alami, seolah-olah itu adalah penguasa langit dan bumi, yang meliputi semua orang di medan jauh. Dua Tian Yunzi. Ini. Melihat kedua Tian Yunzi bersama-sama, banyak dari orang kuat yang hadir terkejut. Tian Yunzi ini tidak mungkin dua tanpa alasan. Tian Yunzi yang datang sebelum dan bermain melawan Jian Wushuang adalah tiruan dari Tian Yunzi, sosok di belakangnya. Ganggang dan baru saja tiba, dia memberi Tian Yunzi blok daun mati, dan identitasnya secara alami hanya satu. Tuan, ini keilahiannya, sayangku, datang sendiri.
Orang-orang kuat yang hadir semua saling menatap. Sebelumnya, itu hanya sebuah avatar, dan Jian Wushuang masih memiliki ruang untuk menghadapinya. Dia bahkan menggunakan kartu Hall untuk hampir menghancurkan avatar ini. Tapi sekarang, Dewa Tian Yunzi benar-benar tiba secara langsung. Apakah dewa ini, meskipun itu adalah Jian Wushuang, melihat Dewa Tian Yunzi datang, wajahnya tidak bisa menahan senyum pahit. Dia kehabisan kemampuannya dan kehabisan kartu lubangnya. Dia hanya bisa membunuh avatar Tian Yunzi, tetapi Dewa Tian Yunzi itu adalah orang yang benar dan kuat. Jangan katakan bahwa kartu Hall terkuat Jian Wushuang telah digunakan, dan kekuatan spiritual telah benar-benar habis, dan kekuatan tempur telah benar-benar hilang, bahkan pada periode puncaknya, menghadapi penghormatan Tao, itulah satu-satunya hal yang bisa ia lakukan. Dalam kehampaan, Dewa Tian Yunzi juga mengenakan jubah putih suci, tetapi pada saat ini wajahnya tampak sedikit pucat, jelas tidak mudah bagi dewa itu untuk menolak jari tadi. Jari yang kuat benar-benar membuatku menderita kegelapan, Tian Yunzi mengerang diam-diam. Terlebih lagi, jari ini hanya digunakan untuk mengandalkan kekuatan-kekuatannya untuk menampilkannya, dan itu tidak menggunakan cara misterius sama sekali. Wei Neng sangat arogan, penguasa jari ini jauh lebih kuat dari saya. Tian Yunzi, tidakkah kamu berharap dewa tinggal di dekat tempat ini? Kata Jian Wushuang saat ini. Ketika avatar Yunzi akan segera dihancurkan, dewanya tiba-tiba muncul. Jelas, dewanya pasti sedang mengawasi di dekatnya. Saya ingin datang ke hari ini. Yunzi juga cemburu dengan identitasnya sendiri, tidak mau berhadapan muka dengan Fujian Wushuang, jadi dia mengirim seseorang untuk datang. Saya hanya tidak berharap Jian Wushuang memiliki kartu Hall yang dapat menghancurkannya, jadi dewa harus mengambil tembakan. Tian Yunzi mendengus dingin, dan dia memiliki mata dingin, dan Cao Jian Wushuang melihat ke atas. Meskipun kekuatan avatar ini tidak baik, butuh upaya untuk berkumpul bersama, tetapi itu tidak bisa begitu sederhana. Merusak, begitulah, Jian Wushuang mengangguk, tetapi kemudian menyeringai, dewa Anda bahkan datang ke tempat kejadian secara langsung, Yun He Xiang'u, benar-benar layak untukku.